Rekan-rekan, kali ini kita akan membahas router kembali ya. Untuk router yang akan kita coba kali ini adalah router dari Tenda model AC6 atau AC1200. Router ini bisa bekerja di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk antenanya ada 4 dan kekuatan 6 dBi, antena omnidireksional. Untuk bagian depan ada lampu indikator 4. Yang pertama untuk indikator sistemnya dari router, terus koneksi wifi, koneksi melalui port 1 dan koneksi melalui port LAN. Samping kiri dan kanan kosong. Untuk belakang ada yang pertama adalah tombol untuk reset atau tombol BPS, kemudian 3 buah port LAN dan 1 buah port WAN. Sisi paling kanan adalah port untuk power adaptor. Untuk adaptornya, bawaannya dia menggunakan adaptor 9 volt DC 1 ampere. Untuk pengaturan router Tenda AC1200 kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama kita gunakan adapter dari Type-C ke RJ45, artinya kita menggunakan koneksi kabel LAN, atau kita juga bisa menggunakan koneksi WiFi. Yang pertama kita coba untuk koneksi dengan kabel LAN. Kita pasang adapter Type-C itu RJ45, kemudian kita hubungkan kabel LAN pada port RJ45, dan sini saya hubungkan ke port LAN 1 dari Tenda AC1200, port 1, port LAN 1. Kita masuk ke mode pesawat, kemudian kita buka browser Chrome. Kita bisa akses ke alamat IP 192.168.0.1. Kita akan masuk ke halaman awal untuk Tenda AC1200 posisi standar. Ini masih belum ada pengaturan sama sekali. Ini tadi kita menggunakan cara yang pertama, menggunakan adapter Type-C itu RJ45. Untuk cara kedua kita bisa menggunakan koneksi WiFi. Untuk koneksi WiFi kita bisa buka koneksinya. Untuk standarnya, untuk settingan awal untuk WiFi ini sendiri dari router AC1200 dia akan ada dual band. Yang pertama Tenda 46E160 ini untuk frekuensi di 2,4 GHz. Yang kedua dia adalah Tenda 46E165_5G atau 5G. Dia berarti di frekuensi 5 GHz. Untuk masuknya kita tinggal pilih aja. Salah satu di sini akan saya pakai yang 5G. Kita langsung masuk ke halaman awal pengaturan router Tenda AC1200. Untuk jenis koneksi dia ada 3, PPPoE, Dynamic IP Address, dan Static IP Address. Di sini saya sarankan kita gunakan yang dynamic, yang koneksi yang kedua. Jadi nanti untuk IP yang terhubung itu dinamis, jadi dia bisa berganti-ganti. Biasanya berikutnya yang harus diatur adalah nama SSID dari Tenda AC1200. Jadi saya masih gunakan standarnya. Ini saya tambahkan. Terus kita isikan passwordnya untuk login ke SSID AC1200. Saya tinggal tekan OK. Tunggu sebentar untuk router 1200 ini melakukan reboot. Sekarang sudah muncul Tenda 46E160 vektor dan Tenda 46E160 vektor 5G. Yang atas 2,4 GHz, yang bawah 5 GHz. Saya ambil pilih salah satu, masukkan password yang tadi telah kita buat, hubungkan. Saat ini sudah terhubung ke router Tenda AC1200.
Untuk pengecekan kita sama seperti tadi sebelumnya, kita masuk ke alamat 192.168.0.1. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman awal untuk router tenda AC 1200. Ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar untuk koneksi internet, dan yang di samping adalah koneksi router dan tanda silang di tengah. Artinya untuk router di sini belum terhubung dengan internet. Untuk pengaturannya, kita tinggal klik ikon 3 baris ini untuk masuk ke pengaturan. Di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, itu untuk pengaturan internet ataupun internet setting, dan wireless setting ataupun pengaturan untuk wifi-nya. Kita coba untuk internet setting, dia nanti akan mengatur untuk jenis koneksi yang akan atau sistem operasi yang akan kita gunakan. Ini ada 4 pilihan. Yang pertama, tenda AC 1200 kita gunakan sebagai router atau sebagai WISP atau sebagai universal repeater atau sebagai access point. Untuk koneksinya tadi seperti di awal ada PPPoE, dynamic IP address, dan static IP address. Gunakan yang dynamic IP address. Ini tadi adalah pengaturan untuk internet. Sekarang kita untuk pengaturan wirelessnya atau wifi-nya. Ini adalah beberapa pilihan. Pertama yaitu untuk preferred band atau preferensi band. Di sini ada dua pilihan, enable dan disable. Jika kita gunakan enable, artinya nanti hanya akan ada satu SSID, jadi tidak akan dipisahkan. Beda dengan disable, nanti akan muncul dua SSID. Yang satu untuk frekuensi 2,4 GHz dan yang satu 5 GHz. Jadi pada saat kita memilih disable, kita nanti akan menentukan nama SSID yang berbeda. Itu untuk yang 2,4 GHz dan untuk 5 GHz. Kita bisa mengcustom atau merubah nama sesuai dengan keinginan kita, termasuk untuk password loginnya. Sedangkan untuk sinyal strength, itu artinya kita akan menentukan apakah sinyalnya kita atur dalam posisi high atau low. Untuk mode koneksi ini standar dari flash B, G atau N. Saya sarankan yang paling atas, kita gunakan ketiganya. Channel kita bisa atur apakah otomatis atau kita tentukan. Sini support sampai 13 channel. Kalau saya biasa menggunakan auto. Kembali pada preferensi band, ini kita lihat jika kita memilih enable, maka yang muncul hanya ada satu SSID. Jadi kita cukup mengatur satu SSID saja. Kembali ke menu wireless setting. Di sini kita akan mengatur mode router tenda AC 1200. Untuk mode router, WISP, universal repeater, dan access point. Untuk mode router sebenarnya sama seperti yang tadi kita lakukan di pengaturan awal. Jadi pengaturan awal yang kita lakukan tadi itu adalah untuk pengaturan router AC 1200 untuk mode router. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memasang kabel LAN dari modem ke router tenda pada port 1. Posisi port 1 ada di paling kanan di sebelah port input DC. Setelah terhubung, kita perhatikan untuk indikator WAN pada router akan menyala. Kita tinggal tunggu beberapa saat hingga koneksi internet terhubung melalui router AC 1200. Selanjutnya untuk hasilnya bisa kita cek melalui speed test. Ini terlihat untuk kecepatan download 91,6 Mbps, dengan untuk uploadnya 57,2 Mbps. Lanjut kita cek untuk membuka YouTube. Berjalan dengan lancar. Jadi ini tadi setting router tenda AC 1200 untuk mode router. Berikutnya kita coba untuk pengaturan mode WISP atau Wireless Internet Service Provider. Untuk caranya kita pilih WISP, nanti otomatis router tenda akan men-scanning ataupun mendeteksi SSID yang ada di sekitar kita.
nantinya akan muncul list daftar SSID yang dilengkapi dengan kekuatan sinyal dari masing-masing SSID tersebut. Syarat mutlak yang harus kita penuhi di sini adalah kita harus mengetahui password dari SSID yang akan kita gunakan. Jadi kita gunakan SSID yang sinyalnya paling besar, tapi kita juga harus tahu passwordnya. Di sini saya gunakan SSID HomeNet karena sinyalnya paling penuh. Kemudian saya masukkan password loginnya, kemudian pilih connect. Berikutnya kita tunggu untuk router tenda AC 1200 melakukan reboot. Setelah proses reboot selesai, kita bisa cek kembali untuk koneksi WiFi-nya. Kita lihat apakah SSID yang baru dari tenda AC 1200 sudah muncul. Jika sudah muncul, kita bisa pilih dan kita akan terhubung dengan router atau modem internet menggunakan mode WISP. Kita bisa cek koneksinya menggunakan VTest. Untuk kecepatan akan lebih rendah dibandingkan jika kita menggunakan kabel LAN karena memang koneksinya lebih stabil. Hanya saja keuntungannya kita menggunakan WISP, kita lebih mudah untuk meletakkan posisi router tenda AC 1200 karena kita tidak pusing untuk memikirkan perkabelan. Kita coba untuk membuka YouTube juga bisa berjalan dengan lancar. Kadang koneksi ini juga bisa disebut dengan nembak WiFi. Jadi kita mengambil koneksi internet dari router lain atau modem lain tanpa melalui kabel LAN. Jadi ini adalah mode koneksi WISP. Jadi dari sumber internet, di sini adalah HomeNet, dia akan memancarkan sinyal internet terus diterima oleh router tenda AC 1200 dan disebarkan kembali. Berikutnya adalah mode Universal Repeater. Kita pilih Universal Repeater, nanti akan muncul beberapa SSID yang ada di sekitar kita. Kita tinggal tentukan, pilih mana yang akan kita gunakan sebagai sumber internet. Syaratnya sama, kita harus tahu passwordnya. Untuk mode ini sebenarnya mirip dengan mode WISP ya. Jadi kita terhubung dengan sumber internet secara wireless tanpa kabel. Silakan pilih yang sinyalnya paling bagus dan tentu kita tahu passwordnya. Jika kita sudah isikan password, silakan langsung pilih connect. Otomatis untuk router akan melakukan reboot dan kita tinggal cek melalui koneksi WiFi apakah sudah muncul SSID yang kita buat. Jadi di sini karena saya tidak merubah nama SSID-nya, sudah terhubung dan kita bisa tes dengan menggunakan VTest. Hasilnya sama juga seperti dari mode WISP. Untuk koneksinya tidak bisa secepat jika kita menggunakan koneksi dengan kabel LAN. Di sini kita coba untuk membuka YouTube, sudah bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya kita akan mencoba mode yang terakhir yaitu mode access point. Kita kembali ke browser, kita masuk ke alamat IP 192.168.0.1. Jika tidak bisa terhubung, artinya kita harus melakukan reset ulang pada router tenda AC 1200. Untuk melakukan reset ulang, kita tekan dan tahan tombol reset yang ada di belakang router. Tunggu hingga lampu indikator berkedip bersamaan. Setelah kita reset, kita tinggal kembali ke menu koneksi WiFi. Kita tunggu hingga SSID standar dari tenda AC 1200 muncul. Jika sudah muncul, kita pilih salah satu dan seperti di awal tadi kita melakukan pengaturan dasar. Kita pilih tipe koneksi dynamic IP address, tentukan nama SSID termasuk password untuk login ke SSID yang kita buat. Tekan OK untuk menyimpan pengaturan. Pada koneksi WiFi akan muncul SSID yang baru sesuai yang kita buat.
pilih SSID tersebut dan kita akan masuk ke pengaturan router tenda AC 1200. Pilih menu yang ada di pojok kanan atas, masuk ke internet setting dan kita pilih mode AP atau access point. Tekan OK untuk menyimpan. Router akan kembali melakukan reboot, tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, kita tinggal cek pada koneksi WiFi. Kita lihat apakah SSID yang tadi telah kita buat sudah muncul kembali. Jika sudah, kita tinggal pilih SSID tersebut. Berikutnya kita tinggal pasang kabel LAN dari modem atau router sumber internet ke port LAN 1, 2, atau 3 di router tenda AC 1200. Di sini saya hubungkan di port LAN 1. Kita coba tes menggunakan speed test. Terlihat untuk kecepatan download dan upload lebih cepat dibandingkan kita menggunakan koneksi wireless WISP ataupun universal repeater. Kita gunakan untuk membuka YouTube juga sudah lancar. Demikian rekan-rekan informasi kita kali ini tentang cara setting mode router tenda AC 1200, baik itu mode router, WISP, universal repeater, ataupun access point. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like videonya jika suka dan silakan subscribe buat yang belum. Buat yang sudah, terima kasih, dan share juga ke rekan lainnya agar makin banyak rekan yang bisa memanfaatkan video ini. Terima kasih.